Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan bahas salah satu teknik atau metode yang digunakan untuk peramalan atau prediksi pada probabilitas dan statistik, yaitu dengan simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo ini adalah salah satu tipe simulasi probabilitas atau peluang untuk mencari penyelesaian masalah dengan menggunakan sampel yang acak. Pada simulasi Monte Carlo ini, kita mengadakan percobaan atau eksperimen pada elemen-elemen yang peluang atau probabilitasnya itu melalui sampel yang acak. Jadi kita juga akan menggunakan fasilitas random number yang ada pada Microsoft Excel untuk memunculkan nilai acaknya. Dengan simulasi Monte Carlo ini berguna bagi seorang manajer untuk menentukan beberapa kebijakan yang menyangkut kondisi perusahaan. Nah, baik, kita akan cobakan dengan data yang sederhana pada Microsoft Excel. Berikut ini terdapat tabel distribusi permintaan penjualan sepatu. Ada data dalam 1 minggu ya, atau 6 hari di sini. Hari pertama 4 pasang, kedua 5 pasang, hari ketiga 6 pasang, hingga hari ke-6 9 pasang ya. Untuk frekuensi permintaannya per hari juga terdapat pada tabel ini, dan jumlah frekuensi permintaannya adalah 100. Kita mulai dengan menentukan distribusi densitas dengan membandingkan frekuensi permintaan per hari dengan jumlah permintaan ya. Karena jumlah permintaannya akan kita arahkan ke sel yang sama, kita ikat dengan dolar kolom dan barisnya. Enter. Kemudian kita tarik. Nah, supaya selesai dengan cepat, copy paste. Untuk distribusi kumulatif yang bagian atas ini adalah diambil yang pertama saja, sama dengan ambil data pertama. Untuk data yang kedua adalah penjumlahan data awal dengan data berikutnya. Dan ditarik. Nah, sehingga yang paling besar adalah 1. Berikutnya untuk tag number ya, ini kan 005, berarti dari 00 sampai 05 kita akan mengambil nilai yang muncul jika kita sudah mempunyai nilai random. Jika nilai randomnya muncul di antara 0 sampai 5, maka berarti permintaannya itu adalah 4 pasang ya. Begitupun yang berikutnya 06 sampai 15. Nah, berarti kalau muncul nilai random nantinya dengan angka 06 sampai 15, maka pesanannya adalah 5 pasang. Nah, kita selesaikan. Ini saya kasih tanda petik supaya nilainya bisa tetap atau dia menjadi teks ya. 16 sampai 30. Kalau tidak diberikan tanda petik, di sini dia akan berubah menjadi bentuk angka yang lain, bisa menjadi tanggal dan lain-lain bentuk angka. 31 sampai 60. Berikutnya ini berarti 61 sampai 85, dan ini 86 sampai 100. Nah, berikutnya kita ambil nilai random, cukup dengan sama dengan run. Ya, sudah ada fungsinya pada Excel, run, buka kurung, tutup kurung. Nah, nilai yang muncul ini boleh kita tunggu lagi atau kita acak lagi. Nah, nilai ini akan berganti jika ada gangguan atau ada proses perhitungan pada bagian sel lain di layar ini. Jadi kita langsung gunakan saja nilai ini. Saya akan gunakan agak 10 saja. Nah, di sini di copy, kemudian kita pastekan di sini sebagai paste spesial value.
Nah, ini sudah selesai. Maka nilai di sini akan berubah lagi ya. Jadi kita gunakan data yang pertama saja. Kita sudah mempunyai nilai acak yang dibangkitkan oleh Microsoft Excel, dan nilai ini berada di antara rentang 0 sampai 1 ya, tidak ada nilai yang lebih dari 1, atau ini adalah nilai peluang atau probabilitas. Nah, nilai ini kita kalikan 100 dan kita akan ambil nilai ini dan bandingkan dengan tag number. Untuk angka yang pertama ini nilainya 4, berarti berada di tag number antara 0 sampai 05, berarti permintaannya kemungkinan adalah 4 ya. 4. Berikutnya ini 36 berada di antara 31 sampai 60, berarti pesanannya adalah 7. Lanjut dengan 061, berarti ini kecil dari 0, kecil dari 1 maksudnya, di antara 00 sampai 05, berarti ini 4 pasang. 99 berada di sini, berarti dia 9 pasang. 38 berada di antara nilai ini, berarti 7 pasang. 92 berada di nilai 6 di sini, berarti 9 pasang. Berikutnya 63 berada di sini, 8 pasang. 59 berada di antara nilai ini, 7 pasang. Dan 64 berada di sini, 8 pasang. Ya, masih ada satu lagi, 16 berada di sini, di 6 pasang. Nah, jadi untuk pesanan selama 10 hari ke depannya setelah 6 hari pertama pengumpulan data, untuk kebutuhan 10 hari berikutnya, seorang manajer atau prediksi dari simulasi Monte Carlo ini akan terjadi permintaan sebanyak 69 pasang ya, 69 pasang. Jadi bisa digunakan untuk melakukan prediksi, dan penerapannya bisa di berbagai bidang seperti bidang kesehatan, sosial, dan bidang teknologi atau bidang teknik. Baik, sekian untuk tutorial kali ini. Selamat memanfaatkan cara ini untuk percobaan Anda, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.